salah satu faktor pendorong kebusukan dan ketawaduan itu salah satunya adalah makanan yang ada masuk ke dalam perut kita. Jadi kalau halal dia, baik dia bapak dan ibu, maka insya Allah salah satu pendorong kita untuk khusyuk beribadah kepada Allah, kemudian pendorong kita untuk bertawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh hari ini Allah berikan kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah pada subuh ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini insya Allah akan menjadi ibadah yang soleh. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bapak dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, masih dalam suasana Syawal, maka dalam kesempatan ini kepada seluruh jemaah, kemudian pengurus, dan terlebih khusus kepada Mamanda, saya sempat ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, bulan ini adalah bulan Syawal. Jadi Syawal itu dalam bahasa Arab diartikan dengan salatal ibil. Salatal ibil itu artinya adalah unta menaikkan ekornya. Karena kalau sudah bulan Syawal, unta itu tak mau unta betina tak mau dikawini unta jantan. Nah, macam itu salatal ibil. Lalu Syawal itu juga diarti dengan salat an-naqah. Jadi banyak pengertian Syawal ini. Jadi diartikan juga dengan unta menaikkan ekornya itu, karena kalau masuk bulan Syawal, orang-orang Arab itu dulu mengumpulkan alat perang. Alat perang mereka simpan, kemudian mereka letakkan di atas pundak unta itu. Kenapa mereka simpan alat perang? Karena setelah bulan Syawal nanti akan menghadapi satu bulan yang sangat dimuliakan. Maka dalam agama Islam ada namanya Syahrul Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Satu lagi yang terpisah dari itu namanya Rajabul Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Rajab Mudhar yang terletak antara bulan Jumat dan bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, Syawal itu diartikan orang al-irtifa. Al-irtifa itu artinya mengangkat. Kenapa dia terangkat? Karena Bapak dan Ibu, kita selama bulan Ramadan ini sudah dibina dia. Maka disebutlah Ramadan itu namanya bulan tarbiyah. Jadi sudah dibina di bulan Ramadan ini. Maka setelah selesai maka di ujung ayat yang mewajibkan berpuasa itu ada kalimat namanya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu. Jadi kalimat takwa itu tidak hanya diperoleh di awal Ramadan, tidak hanya diperoleh di akhir Ramadan, tapi juga bisa diperoleh di pertengahan
kalimat la'alla itu mengajarkan kepada kita bahwa tidak semuanya nanti orang selesai dari Ramadan bisa memperoleh takwa. Maka dia perlu namanya ikhtiar, usaha. Maka setelah selesai Syawal dibuat oranglah Bapak Ibu satu kegiatan namanya halal bihalal, halalun bihalalin, yang halal dengan yang halal. Jadi kalau ditanya apa konsep halal ini sebenarnya adalah produk fikih. Biasanya kalau sudah ada halal, haram, makruh. Jadi ini halal dengan yang halal. Ini hanya ada di produk Indonesia itu, halal bihalal. Jadi kalau nanti kita panggil orang Arab untuk ceramah ke Indonesia, acara apa? Acara halal bihalal. Orang Arab bingung Pak, apalah halal bihalal ini? Cuman kita buatlah, karena kita bukan orang Arab, salah-salah sikit biar aja. Coba tengok Pak, ada lagu Bang Toy 2 kali puasa dengan 2 kali lebaran tak pulang-pulang. Bang Toy juga, Toy itu dalam bahasa Arab artinya baik. Jadi kalau udah 2 kali puasa, 2 kali lebaran abang tak pulang-pulang, tak akan baik. Jadi namanya itu udah ditinggalkannya 2 kali puasa, 2 kali lebaran tak pulang-pulang. Bang Toy juga. Tapi biarlah. Lalu apa yang kita inginkan setelah itu, setelah halal bihalal itu yang dilaksanakan setelah Ramadan, kita ingin nilai Ramadan jangan hanya selesai musim durian. Ketika nanti durian kita punya kebun di kampung, lalu kita berangkat ke kampung itu. Kalau teratak tak ada, teratak kita buat. Kalaupun semak-semaknya kita tebas. Kalau seandainya nanti tidak ada tempat untuk istirahat sebentar, kita buat tempat istirahat. Tapi ketika selesai musim durian, selesai pula. Ketika Ramadan, kita buat, kita macam musim durian. Banyak bersedekah, banyak sholat malam, menahan pandangan, menahan ucapan. Setelah selesai Ramadan, selesai pula segala-galanya. Jangan sampai macam itu. Maka Bapak Ibu, Syawal itu diartikan dengan al-irtifa, mengangkat. Jadi derajat kita manusia yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan terangkat, dia sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada orang mengatakan Syawal itu bulan peningkatan amal. Saya pun bingung juga sebenarnya ini kata orang, teman-teman saya sebagian, Syawal itu bulan peningkatan amal. Apanya yang mau ditingkatkan lagi? Ramadan itu Pak satu bulan istimewa dia, maka disebut khairun min alfi syahrin. Ada satu di dalam bulan Ramadan itu. Apanya yang mau ditingkatkan? Ibadah paling banyak dari 12 bulan itu Ramadan. Siang ibadah namanya siang, malam ibadah juga namanya qiyam. Apa lagi? Membaca Al-Quran, sholat tarawih, kemudian zikir segala macam. Jadi tak ada lagi ibadah yang paling banyak dilakukan oleh manusia kecuali bulan Ramadan. Maka kalau dibilang Syawal itu bulan peningkatan, apanya yang mau ditingkatkan lagi? Itu paling banyak ibadah. Maka paling tidaknya tak ditingkatkan iringi ibadah Ramadan itu di luar bulan Ramadan. Coba bayangkan, malam saja, malam itu habis sholat Isya orang ceramah, tarawih. Setelah tarawih orang baca Quran. Setelah baca Quran, kemudian orang tidur. Setelah tidur ada yang melaksanakan ibadah tahajud dan 6 itu. Setelah tahajud dia laksanakan satu ibadah lagi di waktu yang singkat. Namanya waktu itu adalah sahar. Waktu sahar. Maka setiap ibadah amalan yang dilakukan orang di waktu sahar itu namanya adalah sahar.
sahur. Macam itu dia, Pak. Tengah malam, gini adalah tengah malam, ini subuh. Waktu yang dekat dengan subuh ini nama waktunya sahar. Ibadah aktivitas yang dilakukan orang di waktu yang singkat itu namanya sahur. Maka ada orang yang Allah kumpulkan nanti di surga itu karena ada amalan zikir yang ia lakukan. Ia memanfaatkan waktu yang sedikit itu di waktu sahar yang singkat dengan ibadah. Apa zikir yang ia lakukan? Dengan zikir istighfar, meminta ampun kepada Allah. Maka Bapak dan Ibu, ketika selesai kita sahur, kita kan tak langsung berangkat, paling tidak duduk sebentar, kita berzikir, beristighfar kepada Allah, memohon ampun, menunggu nanti waktu azan, karena pas azan itu disitulah waktu sahar berakhir, maka masuklah dia waktu fajar. Setelah waktu fajar ada namanya waktu isyraq, suruk. Maka ibadah yang kita lakukan namanya di sana adalah ibadah sholat isyraq. Setelah itu ada lagi waktu matahari mau naik, maka disebutlah namanya duha. Ibadah yang kita laksanakan di sana sholat duha. Maka sholat duha kata Rasulullah, setiap badan ini ada sedekah. Maka sedekah kepada Allah terhadap diri kita ini namanya adalah ibadah duha, sholat duha. Jadi tak ada lagi. Mana ada yang ditingkatkan, apa lagi mau ditingkatkan? Bulan Ramadan itu bulan kesabaran, Pak. Makanya pesan Rasulullah dua di dalam Ramadan itu, memperlambat sahur, mempercepat berbuka. Jadi berbuka itu tak boleh lama-lama. Maka 5 menit sebelum waktu berbuka datang, maka kan sunnahnya kita menghadapi, Pak, pembukaan ini. Ya Bu, dihadapi. Ada lagi berjalan-jalan ke sana, berjalan ke sini, dihadapi. Walaupun kadang menunggu 5 menit di rumah, macam 5 jam kadang. Tarik pola itu, sorong lagi, tarik lagi, sorong, tengoknya, tak bergerak-gerak. Didengar nanti suasana serini, yang sana berbunyi, yang sedikit dekat ini belum lagi. Udah bunyi. Ustaz dia, mulai. Lalu nanti setelah bunyi begitu Ustaz dia. Kalau masalah berbuka itu Pak yang jauh ini nanti. Ini pula model. Apa namanya mau enggak? Tapi kalau sudah hari raya nanti, hampir sama dengan berbuka. Hari raya mana yang paling cepat? Biasanya kita Pak tak kenal dengan Muhammadiyah. Kalau sudah hari raya ikut Muhammadiyah itu, padahal sembahyang tidak dia. Itu pula sholat dia Pak Muhammadiyah menggunakan metodenya namanya metode hisab. Kemudian pemerintah menggunakan metode rupiah. Lalu pemerintah membuat keputusan hari raya 1 Syawal jatuh hari Sabtu. Lalu dengan perhitungan bulan Muhammadiyah mengatakan bahwa 1 Syawal itu jatuhnya dari Jumat. Bila dari awal Muhammadiyah bukan dia di Moroko yang Jumat itu. Padahal saya tak kenal dia ini. Biasanya kalau sudah 1 Syawal ini itu dengan takbir. Tidak ada Pak hari ini 1 Syawal, besok pula dia sholat gala itu. Cuma kebagian sebagian itu macam itulah. Jadi ada orang bertanya, bercerita, ditanya, kapan kau sholat? Hari Sabtu kita ikut pemerintah lah, ulil amri. Ya Allah. Bapak Ibu, nanti kalau terjadi misalkan pelaksanaan sholat hari raya macam kemarin, antara hari Jumat atau hari Sabtu, jangan ikut ulil amri, jangan dibaca ulil amri. Karena dua metode itu dipakai oleh Rasulullah.
Metode hisab dipakai oleh Rasul, metode ruqyah juga pernah dipakai oleh Rasul. Kata Rasulullah, bulan itu kadang ada 29, ada 30. Maka kemarin itu Bapak Ibu, kita berhari raya di hari Sabtu, tengok bulan malam itu, udah besar. Jadi kadang mata kita lihat tak selamanya bisa menengok bulan itu, apalagi kabut, segala macam. Jadi kalau ada orang yang hari rayanya hari Jumat boleh, mau hari rayanya hari Sabtu boleh. Jadi berbuka lagi di sana. Yang tak boleh itu mulai dari puasa 1 Ramadan, cuma 3 kali berpuasa. Pertama pembuka, di pertengahan satu, penutup satu, selesai dia 1 bulan itu Ramadan ini. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi Syawal itu al-irtifa, diangkat derajat kita di hadapan Allah. Ketika nanti derajat itu terangkat, maka jangan lagi dijatuhkan lebih balik. Dosa lah diampuni di Ramadan petang. Selesailah. Ya, bisa Ramadan jangan buat dosa lagi kan. Besok berpuasa tibu, lah hilang doa. Iya, kalau hidup kita puasa yang akan datang. Kalau tak hidup, selesai. Macam itulah kemarin juga kita mau balik ke hari raya, berkunjung lebaran, silaturahmi ke kampung, ketemu dengan keluarga, perasaannya sudah sampai ke kampungnya, di tengah jalan selesai, dipanggil kecelakaan segala macam. Saya ke Kota Lama kemarin bulan Ramadan ini, yang kecelakaan di Madinah itu, ya Allah, satu keluarga dikuburkan 4 di situ di Kota Lama itu, di SP 7 itu, kubur 4. Jembatan banjir, di mau balik, kata orang tak usah nanti lewati Pak, itu bahaya nanti. Di tongkanya melewati, masuk ke dalam. Anak bini lewat, cuma dia yang hidup lagi di rumah itu. Bukan niat mau pulang, rupanya memang pulang sekalian. Jadi tak ada jaminan. Biarlah bulan puasa besok kita diampuni oleh Allah. Iya, kalau hidup puasa yang akan datang. Kalau tak hidup, berapa dosa yang kita bawa kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu jamaah, jadi al-irtifa, derajat manusia diangkat oleh Allah di bulan Ramadan. Maka setelah Ramadan, iringilah amalan Ramadan itu di luar bulan suci Ramadan. Apa yang paling kita ingat di Ramadan itu? Di Ramadan itu Bapak Ibu, yang paling kita ingat itu adalah bagaimana kita menjaga kesucian makanan. Kita tak mau makan kalau bukan itu dihalalkan oleh Allah. Berbuka jam 18, jam 6 lewat 20 misalnya, 20 menit habis jam 6, 5 menit atau 3 menit sebelum berbuka, nampaklah di depan itu cola, cendol, air es, tengok ini macam ini. Makanan itu di depan kita Bapak dan Ibu, tapi belum kita sentuh. Tenggorokan kita haus, perut kita lapar. Makanan yang di depan kita beli dengan uang kita, tapi itu tak kita makan sebelum waktunya datang, sebelum Allah halalkan itu. Maka setelah ada waktu itu datang, setelah dihalalkan oleh Allah, barulah makanan itu kita makan. Apa artinya? Kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Makan apa yang Allah rezekikan kepada kamu yang halal lagi baik. Karena Bapak Ibu jamaah, ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita sholat, kemudian munculnya rasa dalam hati beribadah kepada Allah itu, kemudian munculnya rasa tawadu meminta kepada Allah lewat doa. Salah satu faktor pendorong kehusukan dan ketawaduan itu, salah satunya adalah makanan yang ada masuk ke dalam perut kita. Jadi kalau halal dia,
baik dia bapak dan ibu, maka insya Allah salah satu pendorong kita untuk khusyuk beribadah kepada Allah, kemudian pendorong kita untuk bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai kesimpulan dalam kajian kita pada subuh ini, pertama bahwa habis Ramadan namanya bulan Syawal. Syawal itu diartikan dengan salatal ibil, unta itu menaikkan ekornya. Kenapa dia diartikan unta menaikkan ekornya? Pertama, unta jantan tak mau unta betina tak mau dikawini oleh unta jantan. Yang kedua, kalau sudah bulan Syawal datang, orang-orang Arab menaikkan alat-alat perang ke atas pundak unta untuk diapakan? Untuk disimpan. Karena nanti setelah bulan Syawal ada bulan yang sangat dihormati. Di dalam agama disebut dengan Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Maka Zulqa'dah, Zulhijjah disebutlah dia dengan bulan haji. Karena dulu orang berangkat hajinya mulai bulan Zulqa'dah. Bahkan ada sebelumnya lagi. Jadi bulan-bulan haji, bulan yang dimuliakan. Maka bapak dan ibu insya Allah jemaah haji Kabupaten Rokan-Hulu insya Allah di akhir bulan Mei ini akan berangkat menuju Baitullah. Kita doakan bila ada saudara-saudara kita yang berangkat, semoga Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan fisiknya, dan Allah tolong nanti mereka untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah haji di sana. Dan insya Allah setelah pulang nanti ke tanah air, insya Allah ada bukan ibadah yang dibawa, namanya haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Syawal itu artinya adalah al-irtifa. Al-irtifa itu adalah terangkat. Apa artinya terangkat? Ketika di bulan Ramadan kita sudah ditempa di bulan itu, derajat kita manusia di hadapan Allah sudah terangkat dengan ibadah-ibadah kita. Maka agar mempertahankan yang terangkat itu jangan jatuh lagi balik, inilah amalan-amalan bulan Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oh ya, sedikit. Ada kemarin bertanya, salah satunya mengiringi itu kan ada puasa Syawal ya Pak. Puasa Syawal. Puasa Syawal itu namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Tidak harus berurutan, Pak. Tidak harus berurutan. Pokoknya 6 hari di bulan Syawal. Lagi supaya nanti ibadah kita ini 3 in 1. Apa namanya? Sekali merangkai membuat 3 pulau terlampau. Kan macam itu. Kalau nak membeli nak murah, makan nak konyang, menjual nak mahal, menggalit nak pelaku biasa-biasa kita itu. Supaya ibadah kita sekali melangkah 2-3 pulau terlampau, sekali melangkah puasa Ramadan puasa Syawalnya dengan sunat lain selesai, maka nanti laksanakan dia di hari Senin, kemudian di hari Kamis. Jadi puasa sunat Seninnya dapat, puasa puasa Kamisnya dapat, puasa Syawalnya juga dapat. Jadi tidak harus beriringan dia. Boleh nanti kapan waktu yang bisa kita laksanakan. Ini saja terakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika